Damai sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Pendeta Heri. Hari ini Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Ulangan, pasal yang ke-26 ayat 1 sampai yang ke-11. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari ini. Saat ini Kau tetap berikan kami kekuatan, kasih dan penyertaan-Mu. Dan saat ini waktu kami untuk mendengarkan, belajar akan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai yang ke-11 mempersembahkan hasil pertama. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa iman kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita meyakini akan janji Tuhan Allah ialah iya dan amin. Dan janji Allah ini tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan oleh karena itu, janji Allah itu adalah janji keselamatan hidup yang kekal. Oleh karena itu, keselamatan yang kekal, hidup yang kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul, pasal 4, ayatnya yang ke-12, yang berbunyi demikian, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, sini ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa keselamatan satu-satunya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diajarkan supaya kita hidup taat, setia hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu inilah keselamatan yang kekal. Dan setelah keselamatan yang kekal itu kita terima, dan itu yang menjadi iman pengharapan kita, maka kita diajarkan untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik itu adalah sebagai tanda syukur, di mana kita sudah menyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan ungkapan syukur kita adalah perbuatan baik, dan salah satunya adalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Berbicara mengenai persembahan yang bagaimana yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu nas ini mengajarkan kita. Yang pertama adalah bagaimana di dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai 11 ini mencatat bagaimana Musa sebagai abdi Allah mengumpulkan bangsa Israel di dataran Moab ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Maka Musa mengumpulkan kembali bangsa Israel yang adalah generasi baru. Mereka lahir dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir yang tidak merasakan penderitaan di Mesir dan tidak menyaksikan bagaimana tangan Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudaraku yang berbahagia, Musa menceritakan ulang semua perbuatan-perbuatan dan janji serta apa yang harus ditaati ketika mereka ada di tanah Kanaan. Dan salah satu hukum, ketetapan, perintah Tuhan mutlak, yaitu mereka harus memberi hasil pertama dari hasil bumi, hasil alam yang terbaik. Persembahan hasil pertama yang dipersembahkan kepada Tuhan dan harus dilakukan oleh umat. Sebab itu adalah pemberian Tuhan. Tanah dan hasil dari tanah pertama mereka. Ini dapat dilihat dari ayat 1 sampai 2. Proses pemberian persembahan hasil pertama itu diatur dengan baik sesuai dengan perintah Tuhan. Bahwa umat Tuhan membawa persembahan hasil pertama kepada imam sambil berkata, "Aku memberikan hari ini kepada Tuhan, bahwa aku telah masuk ke negeri yang telah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang kita." Ayat yang ketiga. Dengan ucapan ini, sebagai bentuk pengakuan
bahwa semua yang mereka terima dari Tuhan menepati janji Tuhan, yaitu janji keselamatan, dalam hal ini pemeliharaan di mana mereka tiba dengan selamat, dan pemberian berkat kehidupan yang mereka terima di tanah perjanjian. Maka imam menerima dan meletakkan di depan mezbah dan mengatur untuk pelayanan pemberian persembahan umat adalah sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, melalui nas ini juga kita diajarkan bagaimana pada saat itu generasi baru bangsa Israel, di mana mereka mengalami peristiwa Eksodus, peristiwa keluaran, dan berjalan di padang gurun selama 40 tahun serta boleh masuk ke tanah Kanaan semata-mata adalah karena kebaikan Tuhan. Mereka harus mengakui kedaulatan Tuhan di atas segala-galanya, sehingga mereka diminta untuk memberi persembahan sebagai respon terhadap kebaikan Tuhan sambil bersujud di hadapan Tuhan, satu-satunya yang patut disembah, dan umat bersukacita sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan yang menyelamatkan mereka dari penindasan dan kesengsaraan. Saudaraku yang berbahagia, nas ini juga ingin mengajarkan kita yang pertama, memberi persembahan bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga kita menghayati sesungguhnya tentang arti persembahan tubuh, jiwa, dan raga untuk kemuliaan Tuhan, karena itu persembahan yang sejati. Oleh karena itulah, persembahan yang sejati adalah ketaatan kita, iman kita, pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita saat ini telah berbahagia dan kita memberikan persembahan syukur kita. Dalam hal aktivitas kita dituntut menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang terutama. Dan selanjutnya, memberi persembahan syukur harus lahir dengan hati yang penuh rasa ungkapan syukur. Esensinya dari memberi persembahan adalah rasa terima kasih kepada Tuhan yang telah mengasihi dan memberkati hidup kita. Oleh karena itu, berikanlah yang terbaik kepada Tuhan, yaitu kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir kehidupan kita, dan berbuat baiklah, memberilah persembahan syukur dengan sukacita, karena Tuhan menyukai orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu saat ini. Biarlah keselamatan yang kekal yang ada di dalam Yesus Kristus, itulah iman dan pengharapan kami. Itu akan kami pegang dan tidak akan kami lepaskan. Dan kami melakukan kebaikan, memberi persembahan syukur sebagai tanda syukur dan terima kasih atas apa yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa terkhusus bagi jemaat-Mu yang ada di jemaat GKI Pilang. Tuhan berkati jemaat-Mu yang ada di GKI Pilang, penetua, diakon, pendeta, dan semua pekerja gereja-Mu boleh melayani dengan penuh sukacita. Dan kami yang percaya pertumbuhan jemaat-Mu semakin diberkati, nama Tuhan semakin dimuliakan. Kau juga berkati usaha pekerjaan dari jemaat-Mu, Kau juga berkati mereka semua, dan biarlah mereka bersyukur, iman mereka, keyakinan mereka, ketaatan mereka hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami ingin berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Kami kepercaya damai sejahtera boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom.